Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran untuk membahas soal-soal matematika di kelas 9. Oke, untuk persiapan ujian sekolah, di sini ada beberapa soal yang akan dibahas dimulai dari materi dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, pada video kali ini dimulai dengan materi skala. Skala itu mempunyai rumus. Rumusnya adalah S sama dengan JP per JS. Oke, ingat-ingat ya, rumus dari skala itu S sama dengan JP per JS, di mana JP itu adalah jarak pada peta, JS-nya itu adalah jarak sebenarnya. Nah, di contoh soal yang disajikan ini, diketahui bahwa kota A dan kota B itu berjarak 60 km. Satuannya kilometer. Kira-kira ini JP atau JS? Betul, JS ya. Tidak mungkin JP. Karena peta ngegambar jarak A ke B 60 km itu nggak mungkin ya, segede apa gitu kertasnya. Jadi kalau ada satuan kilometer itu udah pasti JS. Kemudian tentukan jarak kedua kota tersebut dalam suatu peta. Nah, itu yang ditanyain berarti JP yang berskala 1:1.200.000. Nah, kalian cukup mengingat satu rumus aja, si S sama dengan JP per JS ini. Nanti, apapun itu yang diketahuinya, kita masukin aja langsung ke rumus. Nah, S sama dengan JP per JS. S-nya ada nggak? Ada. Ini, si 1:1.200.000. Banding itu kan bisa ditulis jadi 1/1.200.000. Maka kita tulis aja langsung di posisi S, itu 1:1.200.000 akan sama dengan, nah karena JP-nya itu yang ditanyakan, berarti tulis lagi JP-nya per JS. JS-nya yang tadi 60 km. Nah, ketika masuk ke rumus, kilometernya ubah dulu satuannya ke dalam sentimeter. Berapa 60 km? Berapa sentimeter 60 km itu? Caranya tinggal tambahin aja nolnya sebanyak 5. Berarti 60 tambahin nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sentimeternya. Berarti ada 6 juta sentimeter. Kita simpan di sini. 6 juta sentimeter. Setelah seperti ini, kita kali silang betul. 1.200.000 dikali JP, ya 1.200.000 JP. 1 dikali 6 juta, ya 6 juta. Yang ditanyain JP, maka 6 juta dibagi 1.200.000. Ini tinggal kita coret nolnya biar makin kecil angkanya. Kalau yang di atas nolnya dicoret 5, yang bawah juga nolnya kita coret 5. Sehingga tersisa angkanya 60 per 12. Berapa 60 dibagi 12? 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 2 itu tentang aritmatika sosial. Nah, di sini ada rumus yang harus kalian hafal. Rumusnya itu adalah B sama dengan N per 12 dikali persen. P itu persen dari bunga tunggalnya dikali U1. U1 itu adalah tabungan awalnya. Nah, sebelum dimasukin angka-angkanya ke rumus ini, kita harus tahu dulu B-nya. Cara mencari B-nya itu tinggal tabungan akhir dikurangi tabungan awal. 992.000 dikurangi 800.000 adalah 192.000. Maka nulisnya kayak gini. Ini terus dulu rumusnya ya. B sama dengan N per 12 dikali persen P dikali U1. Tadi kan B-nya itu selisih dari tabungan akhir sama tabungan awal. Berarti 192.000 sama dengan N per 12. Oh iya, komponen-komponennya ya. B itu adalah bunga. N itu adalah lama menabung. Persen P itu adalah bunga. Bunga tunggal. Dalam bentuk persen. Terus U1-nya itu adalah tabungan awal. Nah, di sini N-nya itu justru yang dicarinya. Karena pertanyaannya di sini lama Ani menabung. Berarti N-nya itu yang dicari. Berarti tulis lagi N per 12
dikali persen P itu bunga tunggalnya 16%. Berarti 16 per 100 dikali U1. U1 itu adalah tabungan awalnya, yaitu 800.000. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal ini dengan matematika. Tinggal kita coret-coret. Kita bisa coret ini ya, 800.000 sama 100. Yang bawah nolnya dicoret 2, yang atas juga nolnya coret 2. Terus kita bisa sederhanakan 16 sama 12. Kita bagi angkanya dengan 4. Yang ini dibagi 4, yang ini juga dibagi 4. 16 dibagi 4 dapat 4. 12 dibagi 4 dapat 3. Terus ada lagi nggak yang bisa dibagi? Oke, cukup ya. Nah, sekarang kita tulis lagi angka yang kita dapatkan hasil dari coret-coret. Berarti 192.000 kita tetap tulis lagi. Yang ini bukan jadi N per 12 lagi karena tadi udah dicoret-coret. Jadi N per 3 dikali yang ini jadi 4. Yang bawahnya udah habis 100-nya. Dikali yang ini tinggal 8.000 lagi. Nah, udah sampai sini, kita lihat di sini cuma ada satu angka yang di bawah ya, yaitu 3. Supaya nggak ada pecahan, kita pindahin aja si 3 ini ke ruas kiri yang asalnya jadi bagi menjadi kali. Sehingga 192.000 dikali 3 akan sama dengan N dikali 4 dikali 8.000, yaitu 32.000. Kemudian 192.000 dikali 3 itu adalah, ini ke bawah aja nggak apa-apa ya. 576.000 sama dengan N dikali 32.000. Aduh. N dikali 32.000. Karena kita mau nyari N, ya ini Ibu pindahin ke sini deh. Kan ini 576 sama dengan N dikali 32.000. Nah, karena kita mau nyari N, pindahin aja si 32 ini ke kiri. Asalnya kali jadi bagi. Betul. Sehingga 576.000 dibagi 32.000. Sehingga N-nya sama dengan berapa? 576 dibagi 320. 18. Jadi jawabannya B. Seperti itu nih, seperti itu ya. Ini memang cukup panjang karena proses dari pengkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Jadi, kalian bisa menggunakan berbagai cara, mau dicoret-coret gitu. Kalau dikali dulu bisa aja, cuma nanti angkanya akan makin besar gitu. Jadi, disederhanakan saja angkanya supaya kecil ya. Lanjut ke soal berikutnya, bukan nomor sih, tentang menghitung X derajat pada sebuah segitiga. Nah, di sini ada sebuah segitiga yang tiap besar sudutnya itu belum diketahui dengan pasti atau dengan jelas ya, karena di sana ada variabel X. Nah, tapi perlu kalian ketahui bahwa ketiga sudut segitiga itu kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan atau akan bernilai 180 derajat. Contohnya misalkan kalau di sini punya ini 45 derajat, yang ini 45 derajat, berarti di sini berapa? Ini 45 tambah 45, 90. Berarti kalau ini supaya jadi 180, ya tinggal 180 dikurangi 90. Berarti yang ini sekian. Seperti itu ya. Ini hanya pemisahan aja. Ini belum tentu 45, belum tentu 45 ya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita terapkan pada soal yang ada di layar, di sini ada 2x tambah 4 derajat, ada 4x tambah 7 derajat, dan ada 8x tambah 1. Berarti kalau dijumlahkan, tiga sudut ini harus 180. Cara menulisnya, kalian bebas ya mau yang sudut A duluan yang ditulis, yang C duluan, yang B duluan, nggak ngaruh ya, karena nanti semuanya bakal dijumlahin. Berarti kita tulis yang A dulu deh. 2x tambah 4, ditambahin yang B-nya 8x tambah 1, ditambah lagi 4x tambah 7 harus sama dengan 180. Nah, sekarang operasinya menggunakan aljabar. Kalau ada variabel yang sama, berarti bisa kita jumlahkan. Berarti yang 2x itu bisa dijumlahin sama 8x sama 4x gitu ya. 2x tambah 8x, 10x tambah 4x, 14x.
Terus ini yang angka doang, 4 tambah 1 tambah 7. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 7, 12. Sama dengan 180. Karena kita mau nyari X, berarti kita pindah ruaskan 12 ke kanan. Sehingga 14X sama dengan 180. Ini pindah. Asalnya positif jadi negatif. Sehingga 14X sama dengan 180 dikurangi 12 adalah 168. Maka X sama dengan 168 dibagi 14. Jawabannya adalah X sama dengan 12 derajat. Meskipun di sini ada di option A 12 derajat, tapi bukan ini jawabannya. Karena yang ditanyain adalah besar sudut ABC. Titik sudutnya adalah huruf tengah dari nama sudutnya. Berarti ada di titik sudut B. Nah, ini yang ditanyakan. Sudut B itu adalah 8X tambah 1. Tadi nilai X-nya ketika dicari dapat 12, maka 8 dikali 12 ditambah 1. 8 kali 12 adalah 96, tambah 1 berarti 97. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu teman-teman ya. Nah, soal selanjutnya mencari keliling bangun datar. Nah, ini yang tadi banyak ditanyain sama teman-teman ya. Jadi, bentuknya memang seperti tidak beraturan, tapi ini tuh sebenarnya trik apa? Bukan tipuan mata juga ya. Jadi, sebenarnya cara ngerjainnya tinggal kita tarik-tarik aja garisnya. Maksudnya gimana? Nah, misal kita tarik garis ini nih. Nah, yang ini kita tarik ke atas sehingga posisinya menutup. Nah, di sini jadi sejajar garisnya di sini. Nggak rapi. Nah, ini jadi sejajar di sini karena penarikan dari garis yang bawah ke atas. Kemudian yang 12 cm ini juga sama. Kita tarik ke atas dan sejajar dengan garis yang atasnya. Up sampai situ. Terus ini nih yang sedikit nih. Ini kita kan nggak tahu ya berapa sentimeter. Dan kalau dicari pun ini gimana gitu ya. Jadi caranya kita tinggal tarik aja garisnya ini ke atas dan sampai mentok di sini. Nah, udah yang bawah kita tarik ke atas. Sekarang yang pinggir kita tarik ke pinggir lagi. Berarti yang ini ya, si titik ini, si garis ini kita tarik ke sini dan geser jadi di sini. Yang ini juga sama. Nah ini nih. Ini geser juga ke sini sedikit jadi sejajar. Bukan sejajar, jadi satu garis dengan ini sampai bawah. Nah, terus di soal juga kan diketahui di sini panjangnya itu 32. Dari sini ke sini itu 32. Maka dari sini ke sini juga akan 32. Kalau dari sini ke sini 20, berarti dari sini ke sini juga akan 20. Karena kita mau nyari keliling, keliling itu kan kita tinggal menjumlahkan seluruh apa namanya garis-garis yang mengelilinginya. Berarti kelilingnya akan sama dengan 32-nya ada 2, yang atas sama bawah. Terus 20-nya juga ada 2, yang kiri dan kanan. Dan jangan lupa ada satu lagi nih yang belum kita masukkan karena nggak ditarik ke sana kemari, yaitu garis yang ini. Nah, ada 2, yaitu panjangnya 6 cm. Maka kita juga harus menambahkannya karena keliling. Nah, 32 tambah 32 tambah 20 tambah 20 tambah 6 tambah 6, jawabannya adalah 116. Gitu ya. Nanti di soal caranya hampir sama, tinggal tarik-tarik aja gitu, tapi bentuknya beda sama ini ya. Oke, selesai yang mencari keliling bangun datar. Soal berikutnya tentang menentukan suku dengan rumus suku KN. Nah, ini materi kelas 8 ya. Materi kelas 8. Kalau soal ini mah kalian nggak usah inget-inget rumus karena rumusnya udah dikasih nih di soal. Jadi tinggal mensubstitusikan aja. Apa yang harus disubstitusi? Di sini kan diketahui rumus suku ke N-nya itu UN sama dengan N kuadrat tambah 2N. Yang ditanyain adalah suku ke 11. Nah, ketika pertanyaannya suku ke 11, maka N-nya itu adalah 11. Berarti si N-nya itu sama dengan 11. Maka ganti semua N dalam rumus ini yang dikasih di soal dengan 11. Karena nanti di soal itu rumusnya beda-beda ya, tergantung soalnya nggak selalu UN sama dengan N kuadrat tambah 2N. Nah, karena ini rumus UN-nya N kuadrat tambah 2N, dan yang ditanyakannya suku ke 11, maka N-nya ganti dengan 11, berarti jadi U11, sama dengan N kuadrat, berarti 11 kuadrat ditambah 2N, artinya 2 kali N, berarti 2 kali 11. 11 kuadrat itu adalah 121, tambah 2 kali 11, yaitu 22. Jumlahkan jadi 143. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya.
Terus soal berikutnya masih berhubungan dengan bab yang sama. Ini menentukan suku pertama dan beda. Tapi yang diketahuinya itu hanya dua suku. Dan dua sukunya pun tidak berurutan. Di sini yang diketahui ada suku ketiganya 11, suku ke-11-nya 43. Dan yang ditanyain ada suku ke-50. Nah, gimana caranya? Nah, cara mengajarkan soal ini adalah melibatkan konsep lain, yaitu materi tentang SPADV ya. Waduh, bentar, ketutup. SPADV itu sistem persamaan linear dua variabel, maka akan melibatkan eliminasi dan substitusi. Gimana caranya? Kan kita harus tahu dulu persamaannya. Nah, dalam apa namanya soal diketahui suku ketiga sama dengan 11, itu bisa kita buat persamaan. Cara membuat persamaannya seperti ini. Kita tahu bahwa rumus UN dari barisan aritmatika itu adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Kalau kita mau nyari U20, berarti akan sama dengan A ditambah N-nya kan 20, berarti 20 kurang 1 kali B, atau sama dengan A tambah 19 B. Nah, ini kan kalau dijabarin ya. Ini lama menurut Bu Adel. Jadi, cara cepatnya kalian tinggal kayak gini aja. Misal yang ditanyain U25, maka rumusnya akan sama dengan A tambah 24B. Dari mana 24? Kurang 1 dari suku yang dicari. Ketika U25 berarti kurang 1 dari 25 itu 24. Tapi A sama B-nya akan tetap. Lagi, misalkan U100. Berarti A tambah betul 99 B. Kayak gitu aja. Nah, ini berarti suku ke-50. U50 berarti A tambah 49 B. Nah, kayak gitu ya. Ini catat dulu. Sok, catat. Oke, lanjut lagi. Boleh di-pause ya. Nanti setelah kita tahu cara membuat persamaan dari rumus tersebut, kita masukin nih si soal. U3 sama dengan 11. U3 itu bisa dijabarkan rumusnya menjadi A tambah berapa? 2B. Betul. Kenapa 2 kurang 1 dari suku yang dicari? U11. Berarti A tambah 10B. Oke. Sampai sini dulu paham? Oke, kalau paham kita lanjut. U3-nya sama dengan 11, berarti A tambah 2B juga akan sama dengan 11. U11 sama dengan 43, berarti A tambah 10B itu juga akan sama dengan 43. Nah, ini yang dimaksud persamaan yang dibentuk. Nah, ini hapus dulu biar nggak pusing. Nah, jadi ada dua persamaan, yaitu A tambah 2B sama dengan 11, dan A tambah 10B sama dengan 43. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu nilai A dan B-nya. A itu suku pertama, B itu adalah beda. Nah, menurut kalian yang mudah itu kita mengeliminasi A dulu atau B dulu? Ya, A dulu ya tentunya, karena A dikurang A itu akan 0 atau akan habis. Berarti ini operasinya kurang. A kurang A, 0, nggak usah ditulis. 2B dikurangi 10B, negatif 8B. 11 dikurangi 43, negatif 32. Sehingga nilai B-nya sama dengan negatif 32 per min 8. Jawabannya adalah B sama dengan 4. Nah, kita baru dapat B-nya nih. Baru dapat bedanya 4. Sekarang mencari A. Untuk mencari A, kita substitusikan aja nilai B sama dengan 4 ini ke salah satu persamaan. Mau yang atas, mau yang bawah, bebas sama aja, bakal sama jawabannya. Nah, tapi cari yang tersimpel, yang angkanya kecil-kecil biar gampang mengoperasikannya. Nah, yang atas ya, A ditambah 2B itu sama dengan 11. Kita udah dapat B-nya sama dengan 4. Maka A ditambah 2 kali 4 sama dengan 11. A ditambah 2 kali 4 adalah 8. Sama dengan 11, maka A-nya sama dengan 11. 8 pindah ruas, asalnya positif jadi negatif, sehingga A-nya sama dengan 11 kurang 8, 3. Oke, dapat A-nya 3, B-nya 4. Yang ditanyain adalah U50. U50 itu rumus cepatnya tadi apa? A tambah 49B. Masukin A-nya 3 tambah 49 dikali B-nya tadi 4. Nah, ini 3 tambah 49 dulu atau 49 kali 4 dulu? Kali duluan ya, berarti 3-nya tulis lagi, tambah 49 kali 4 yaitu 196. Tambahin 3, jadi jawabannya 199. Jawabannya adalah yang C. Oke, hapus. Selanjutnya ini masih bab yang sama ya, soal cerita bakteri. Rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N, di mana A-nya itu adalah suku pertama, atau dalam soal cerita ini adalah bakteri mula-mula.
R-nya itu adalah rasio. Rasio dalam soal ini adalah berapa si bakteri itu membelah diri menjadi berapa. Kalau di soalnya sebuah bakteri membelah diri menjadi 2, berarti rasionya 2. Kalau di soalnya sebuah bakteri membelah diri jadi 4, berarti rasionya 4. Ya, itu R-nya. Dan N itu adalah banyaknya pembelahan atau si bakteri itu membelah berapa kali. Misalkan ini nih. Soal ini bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Berapa banyak bakteri setelah 2 jam? Nah, berarti kalau si bakteri itu membelah setiap 20 menit, maka dalam 2 jam itu ada berapa kali membelah gitu. Berarti caranya kita tinggal bagi aja kan, 2 jam itu 120 menit dibagi 20 menit, yaitu 6. Berarti ada 6 kali membelah si bakterinya. Nah, kalau kita udah nentuin AR sama N-nya, baru kita masukin ke rumus. Bakteri mula-mulanya 8. Rasionya tadi bakterinya membelah jadi 2. N-nya adalah 6. Nah, sekarang kita masukin ke rumus UN sama dengan AR pangkat N. Berarti A-nya 8 dikali R-nya 2 pangkat N-nya 6. 8-nya tulis lagi, 2 pangkat 6 itu adalah 64. 8 dikali 64 yaitu 512. Udah deh, jawabannya ketemu adalah C. Soal berikutnya yaitu mencari titik koordinat. Nah, soalnya itu nanti cara membaca titik ini gampang ya. Titik itu X, Y ya. Jangan kebalik, bukan Y, X. X, Y. Dan sumbu X itu adalah yang ini nih, ada tandanya ya. Ini sumbu X. Ini yang berdiri adalah sumbu Y. Sekarang di soal ini kita akan menentukan titik A, B, dan C berturut-turut adalah nanti di soal bisa jadi apa sih bangun dasarnya nggak selalu segitiga ya, bisa trapesium, persegi, layang-layang, ketupat, terserah yang bikin soal. Nah, sekarang titik A itu X-nya di 3. Nah, ini pakai garis putus-putus untuk membantu. Terus Y-nya di 2. Nah, berarti titik A-nya di sini 3,2. Nah, berarti jawabannya antara A sama C nih, 3,2. Terus titik B-nya itu ada di ini 8,2. Wah, ini masih antara A sama C nih. Berarti yang menentukan adalah titik C. Titik C-nya itu berarti di sini ketemu X-nya adalah 6. Terus ininya adalah 7. 6,7. Nah, yang tepat adalah yang A. Gitu ya. Itu cara baca titik. Soal berikutnya tentang relasi. Menentukan rank dari relasi. Rank itu adalah daerah hasil ya anak-anak. Jadi sebentar, ini pennya mau hilang. Rank itu pasti ada di kodomain. Kodomain itu yang mana? Di sebelah kanan. Dan rank itu adalah yang terpetakan atau yang ada panahnya. Jadi kalau nggak ada panahnya berarti itu bukan rank. Nah, ini ranknya berarti 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3? Karena 1, 2, 3 ada panahnya semuanya. Maksudnya ada panahnya dan nggak ada panahnya itu kayak gini. Ini A, B, C, D. Misalkan 1 dipasangin ke A, 2 ke A, 3 ke C, 4 ke D. Maka ranknya itu A, C, D. Kenapa B nggak ikutan? Karena B nggak ada panah yang mengarah ke B. Jadi B itu bukan rank, bukan daerah hasilnya. Yang daerah hasil itu yang terpanahkan aja A, C, D. Kayak gitu. Nomor berikutnya adalah menentukan nilai fungsi. Nah, cara menentukan nilai fungsi, kita pertama-tama lihat dulu fungsi fx-nya. Nah, ini sampai sini aja ya, yang ininya nggak usah dianggap. Ini X anggota bilangan real. Nah, fx-nya itu adalah X kuadrat dikurangi 2X. Yang ditanyain F min 2. F min 2. Min 2 ini menempati posisi X, maka X di sini juga harus diganti dengan min 2. Berarti ini X kuadrat min 2 kuadrat dikurangi 2, X-nya ganti dengan min 2. Min 2 kuadrat itu adalah 4, karena min 2 kali min 2, 4. Ini juga sama, min 2 kali min 2, 4 juga. Berarti jawabannya adalah 8. Oke, soal berikutnya. Tentang gradien. Nah, menentukan gradien. Nanti bentuknya pun akan kayak gini ya. Jadi akan sama dengan 0,
Ada elemen X ya sama konstantanya. Caranya itu pakai rumus negatif A per B. A itu adalah koefisien dari X, B itu adalah koefisien dari Y. Maka dari soal ini, A-nya adalah 5. Ini ada min ya, min itu rumus dari sananya. Per B-nya adalah min 4. Min dibagi min positif. Jadi, udah positif 5/4. Soal berikutnya mencari himpunan penyelesaian SPLDV. Nah, ini pakai cara kayak tadi ya, yang eliminasi substitusi. Pertama kita tulis dulu si persamaannya. Ini X dikurangi 2Y sama dengan 3 sama 5X kurang 2Y sama dengan negatif 1. Nah, kira-kira yang gampang kita eliminasi X atau Y? Eliminasi ya. Jadi, kalau eliminasi itu cari angka yang sama. Itu ada kemungkinan bisa kita habiskan atau bisa kita jadikan 0, tergantung dengan operasinya kita mau kurang atau tambah. Nah, sekarang yang ini minus 2, yang bawah juga minus 2. Kira-kira operasi apa sih yang sesuai supaya minus 2 dan minus 2 itu menjadi 0? Apakah tambah atau kurang? Kayak gini. Min 2 tambah min 2, ngutang 2 ditambah ngutang 2, berarti minus 4. Wah, ini nggak jadi 0, malah jadi ngutang 4 ya. Min 2 dikurangi min 2. Ini kan min ketemu min jadi plus. Berarti min 2 tambah 2. Ngutang 2 dibayar 2. Nah, ini berarti. Nah, ini berarti dikurang. Ini berarti habis. 3 dikurang negatif 1. 3 dikurangi negatif 1. Ini jadi tambah. Berarti 3 tambah 1, 4. X dikurangi 5X. X dikurangi 5X. 1 dikurang 5, minus 4X. Berarti di sini minus 4X. Maka X sama dengan 4 dibagi min 4. X-nya sama dengan min 1. Baru dapat 1 nih. Berarti jawabannya antara A sama D ya, yang X-nya min 1. Terus kita cari Y dengan mensubstitusikan X sama dengan min 1 ke salah satu persamaan. Misalkan kita masukin ke sini ya. X dikurang 2Y sama dengan 3. X-nya ganti dengan min 1, dikurangi 2Y sama dengan 3. Maka negatif 2Y sama dengan 3, min 1-nya pindah jadi plus. Sehingga min 2Y sama dengan 4, Y-nya sama dengan 4 per min 2, Y-nya sama dengan min 2. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu. Soal berikutnya, ini masih tentang SPLDV, tapi soalnya soal cerita. Nah, berarti kita harus mengubah dulu si soal cerita itu menjadi bahasa matematika. Caranya, kita buat pemisalan dulu. Di sini kan ada baju sama celana katanya ya. Kita misalkan variabel X dan Y. Tunggu. Misal, X-nya itu untuk, oh jangan X deh. Inisialnya aja, B sama C. B itu untuk baju, C itu untuk celana. Maka 6 baju dan 4 celana artinya 6B ditambah dan itu tambah 4C sama dengan harganya 480. Ribunya nggak usah ditulis, biar kecil aja angkanya. Terus harga 3 baju berarti 3B ditambah 6C itu sama dengan 480 juga. Kok ini salah ya? Oh, maaf, maaf. Ini harusnya 456 ya. Ini 456. Nah, bentar. Hapus lagi deh. 6B ditambah 4C sama dengan 480. Terus 3B ditambah 6C 456. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang kita tentukan kita mau mengeliminasi B atau C. Ternyata nggak ada angka yang sama yang atas sama bawah. Karena kalau kita mau eliminasi itu, samain dulu koefisiennya, mau B-nya atau C-nya. Nah, cara nyamainnya gimana nih kalau beda kayak gini? Caranya kita kaliin aja. Tapi kita lihat kelipatan mana nih yang paling gampang.
B-nya kelipatannya ini ya, yang B. Kita buat si B-nya itu koefisiennya jadi 6. Yang atas B-nya udah 6, maka yang ini kali 1 aja biar tetap 6. Yang bawah si 3B supaya jadi 6 berarti kali berapa? Kali 2, betul. Maka yang bawah kita kali 2. Nah, kalau udah kayak gini, kaliin. Yang persamaan yang atas itu kali 1 semua, berarti tetap nggak ada yang berubah. 6B ditambah 4C sama dengan 480. Yang bawah kali 2 semuanya. 3B kali 2 itu 6B tambah 6C kali 2 berarti 12C. 456 dikali 2 berarti 912. Ini kurangi. Nah, ini udah jelas yang dieliminasi adalah variabel B ya. 6B dikurang 6B itu habis atau 0. Terus sekarang kita operasikan 4C dikurangi 12C sama dengan negatif 8C ya. 480 dikurangi 1912 negatif 432. Ini angkanya emang gede-gede ya. Maka C-nya sama dengan minus 432 dibagi minus 8. Min dibagi min akan menghasilkan positif. Jawabannya adalah 54. Nah, dapat C 54. C itu celana kan tadi, berarti C-nya itu 54.000. Nah, harga satu celananya 54.000. Sekarang kita nyari B. Substitusikan. Coba ke yang atas aja. Yang 6B tambah 4C sama dengan 480. C-nya 54 berarti 6B ditambah 4 kali C-nya 54 sama dengan 480. Maka 6B ditambah 4 dikali 54 itu adalah 60, sorry, 4 kali 216 ya, sama dengan 480. Maka 6B sama dengan 480 dikurangi 216. 6B sama dengan 480 dikurangi 216 itu adalah 264. Maka B sama dengan 264 dibagi 6. Jadi B-nya 44. Nah, harga celananya 54.000, harga bajunya 44.000. Yang ditanyain harga 2 baju dan 5 celana. Maka kita hitung aja 2 baju. Baju tadi harganya 44.000, berarti 2 kali 44.000 dan celana 5 celana, 5 dikali celananya 54.000. Jawabannya berapa? 2 kali 44.000 berarti 88.000 tambah 5 dikali 54.000 270.000. Jumlahin totalnya 358.000. Ini nggak ada di option ya. 358.000. Soal berikutnya tentang teorema Pitagoras. Rumus Pitagoras itu apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C-nya itu adalah sisi miring. Oke, sekarang kita akan mencari panjang garis AD yang ini. Tapi kita harus tahu dulu AC-nya supaya kita dapat AD-nya. Nah, berarti kita cari dulu si AC ini, X. Maka AC akan sama dengan akar dari, nah Ibu Ada mah biasanya kayak gini. Jadi C kuadratnya itu kita ubah jadi C doang, terus di sini jadi ada akar. Nah, berarti ini juga sama AC sama dengan akar dari yang ini dikuadratin, yang ini dikuadratin. Berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Berarti AC sama dengan 12 kuadrat itu 144. 9 kuadrat 81. Jumlahin 144 ditambah 8 225, 15. Maka X-nya dapat 15 ya. AC-nya dapat 15 nih. Belum selesai karena yang ditanyain AD, maka akar dari, nah ini yang tadi AC dikuadratin tambah CD dikuadratin. Ininya 15. Maka 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti 225 ditambah 64. Jawabannya akar dari 289, yaitu 17. B. Nah, selanjutnya soal cerita arah mata angin.
Ingat arah mata angin itu ingatnya ke kata boots ya, jangan sampai tertukar. BUTS, boots. Nah, barat, utara, timur, selatan. Sebuah kapal berlayar 12 kilometer ke arah barat. Misalkan di sini ada kapal ya, titik. Berjalan ke arah barat, berarti ke kiri kan? Sejauh 12 kilometer. Terus belok ke selatan, berarti ke bawah. Sejauh 9 kilometer. Yang ditanyain jarak terpendek, berarti ini. X misalkan. Maka X sama dengan akar dari langsung aja 12 kuadrat tambah 9 kuadrat, yaitu 144 tambah 81, yaitu 225. Jawabannya 15 langsung. Soal berikutnya, ini masih berhubungan dengan teorema Pitagoras. Nah, kalau yang ini, kalian bayangin bentuk ini tuh adalah segitiga, dua segitiga yang digambar dalam satu gambar gitu ya. Jadi kalau dipisahin bentuk ini tuh kan ada segitiga yang kecil, yang ini nih. Ada segitiga yang besar yang ini. Jadi kalau dipisahin mah kan ada yang besar yang segede gini, ada yang kecil yang segede gini. Nah, terus di sini diketahui yang besar miringnya itu adalah 45 meter, yang kecil miringnya 39 meter dan tingginya sama-sama 36 ya. Ini 36, ya ini juga 36. Yang ditanyain adalah jarak perahu A dan B. Caranya kita cari dulu nih ini sama ini. Jadi dua kali Pitagoras ya, satu-satu. Yang ini cari, yang ini cari, nanti hasilnya kita kurangin, dilihat selisihnya itu jawabannya. Kayak gitu ya. Ini Ibu buat video terpisah ya untuk pembahasannya ini. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Soal berikutnya tentang sudut pusat dan sudut keliling. Rumusnya adalah kalau kita mau nyari sudut pusat akan sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Kalau kita mau nyari sudut keliling itu akan sama dengan setengah dari sudut pusatnya. Sekarang lihat tapi ini rumus ini berlaku kalau sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama ya. Sekarang kita lihat soal ini. Diketahui sudut BOC itu 100 derajat. Nah, ini merupakan sudut pusat ya, karena sudutnya ada di pusat. Tentukan OAC. OAC itu berarti yang ini. Nah, kita tentuin dulu sudut pusat sama sudut kelilingnya udah menghadap busur yang sama belum? Kita lihat sudut pusat BOC ini menghadap busur CB. Nah, busur itu yang ini nih. Terus besar sudut keliling A, CAB ini menghadap busur CB juga. Nah, berarti berlaku nih. Sudut keliling setengah dari sudut pusatnya. Sudut pusatnya 100, berarti setengahnya 50. Selanjutnya, mencari diagonal ruang. Rumusnya itu adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. P itu panjang, L itu lebar, T itu tinggi. Di soal A diketahui panjangnya 24, lebarnya 18, tingginya 16. Berarti tinggal dimasukin aja. P-nya itu berarti 24 kuadrat tambah lebarnya berapa itu teh? 18 kuadrat tambah tingginya 16 kuadrat. 24 kuadrat itu 576. 18 kuadrat 324 dan 16 kuadratnya 256. Nah, jumlahin semua dapat 115. Akarnya 34. Cek. Tunggu. Nah, soal berikutnya tentang mencari rata-rata. Cara mencari rata-rata itu rumusnya adalah lambang rata-rata itu X bar ya, kayak gini. Rumusnya itu sigma XI per F. Sigma XI itu adalah jumlahkan seluruh data-data ini 10 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 3 dibagi F. F itu frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data dalam soal tersebut. Ini banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka cara nulisnya gini.
Berarti ini 10 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 3 dibagi ada 7 data. Jumlahin yang atas. Ketika di total jawabannya 49 dibagi 7. 7. Nah, modus itu nilai yang paling banyak muncul, yang sering muncul. Kalian hitung aja 157 di sini ada berapa banyak? 158 ada berapa banyak? Nah, mana yang paling banyak? Nah, ini udah ada di merah ini, jawabannya C. Berikutnya, tentang diagram lingkaran. Nah, ini biasanya ada dua ini ya, dua jenis. Ada yang diketahui itu dalam bentuk derajat, ada yang diketahui dalam bentuk persen. Kalau persen ditotalin akan ada 100, kalau derajat ditotalin akan 360. Nanti soal yang keluar itu bakal sesuai ini ya, dalam derajat tapi angkanya berbeda. Nah, sekarang di sini diketahui ada beberapa kegiatan yang disenangi siswa setelah pulang sekolah. Ada olahraga, menyelam, nonton TV, membaca. Nah, ini masing-masing ada bagiannya nih. Yang olahraga itu 60 derajat, menyelam 60 derajat, dan lain sebagainya. Dan ada satu bagian yang tidak diketahui derajatnya, yaitu apa ini tuh bermain bersama teman. Nah, tadi kan kata Bu Alia kalau dalam derajat ketika full dalam satu lingkaran penuh itu akan 360. Maka untuk mencarinya kita tinggal 360 aja dikurangin 60, kurangin 60, kurangin 70, kurangin 50, kurangin 40. Jawabannya berapa? 80. Oke, berarti ini 80 derajat. Terus diketahui juga banyak siswa yang didata, seluruh itu ada 1.800 anak. Yang ditanyain siswa yang senang bermain bersama teman. Berarti ini kayak gini. Kan sama dengan tadi berapa derajat? 80 derajat. Nah, pernya pembaginya adalah total derajat dalam satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat dikali banyaknya siswa keseluruhan, yaitu 1.800. Habis itu kita tinggal coret aja, ini nolnya coret 1, ini 01. 180 dibagi 36 bisa ya dapat 5. Ini dapat 5. Maka 5 kali 80 yaitu 400. Udah dapat. Soal berikutnya tentang peluang, tentang soal cerita pengambilan bola. Nah, ini caranya, ini rumusnya PA ya. PA sama dengan NA per NS. Nah, ini yang ditanyain peluang terambilnya kelereng warna merah. Berarti PM, peluang terambil yang merah. Berarti N. M per NS. NM itu adalah banyak kelereng warna merah. Ada 3, berarti kita tulis 3 per NS itu adalah jumlah kelereng semuanya ada berapa? Ada 12. Kelereng birunya 5, merahnya 3, 4, kuningnya 4, berarti jumlahnya ada 12. Sederhanain, bagi 3, ini bagi 3, ini bagi 3, berarti 1 per. Soal berikutnya tentang akar-akar, tapi dengan pemfaktoran. Caranya adalah, kalian lihat di sini ada X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Langkah pertama, kalian bikin kayak gini dulu. Nah, karena ini awalnya X kuadrat, maka ini X, ini X. Nah, sekarang PR kita adalah mencari bilangan di samping X-X-nya itu. Caranya, cari dua bilangan, kalau dikalikan harus ini. Jadi kalau dikalikan harus bilangan yang ini ya, yang angka doang. Kalau dijumlahin harus ini, angka yang di depan X. Berarti cari dua bilangan, kalau dikalikan harus min 4, dijumlahin harus 3. Berarti bilangannya berapa? Bilangan yang kalau dikaliin jawabannya min 4, berarti 1 dikali min 4, min 1 kali 4, 2 dikali min 2. Nah, kira-kira mana nih yang kalau ditambah jawabannya positif 3? 1 tambah negatif 4, min 3. Min 1 tambah 4, positif 3. 2 tambah min 2, 0. Berarti yang tepat yang ini. Berarti angkanya min 1 dan 4. Di sini min 1, di sini positif 4. Nah, berarti
kita dapatkan X kurang 1. Nah, ini dibuat sama dengan 0. Ini juga sama X tambah 4 dibuat sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 1 pindah ruas jadi positif. Ini X-nya sama dengan positif 4 pindah ruas jadi min 4. Udah, X1. X-nya sama dengan 1. X2-nya sama dengan min 4. Yang mana nih? D. Akar. Nah, ini tinggal disederhanain ya. Akar 18 itu kalau bentuk sederhananya sama dengan akar 9 kali 2. Akar 9 itu adalah 3, 2-nya tetap dalam akar. Kemudian akar 50 itu sama dengan 25 kali 2. Akar 25 itu 5, 2-nya tetap dalam akar. Terus yang terakhir akar 72 itu akan sama dengan 36 kali 2. 36, akar 36 itu 6, 2-nya tetap dalam akar. Nah, ini akarnya udah sama semua. Tinggal masukin sesuaikan dengan operasi. Akar 8 itu 3 akar 2 ditambah akar 50-nya itu tadi 5 akar 2 dikurangi akar 72-nya itu 6 akar 2. Kalau akarnya udah sama semua, kita tinggal operasikan angka-angka yang ada di depan variabelnya. 3 tambah 5 kurangi 6. Jawabannya adalah 2. Akar 2-nya tulis lagi. Jadi jawabannya 2 akar 2. Soal berikutnya. Nah, terakhir tentang translasi. Kita tinggal menjumlahkan gini nih. Ini bilangan pertama ditambahin dengan bilangan yang pertama. Bilangan kedua kita tambahin dengan bilangan yang kedua. Berarti 3 tambah 4 adalah 7. 5 tambah min 3 adalah 2. Udah dapat jawabannya 7,2. Nah, sekian anak-anak ya video pembahasan 25 soal. Ini soal yang kemungkinan keluar di ujian sekolah ya. Sebelumnya Ibu udah bikin video part 1, part 2 yang dari kode dari topik 1 sampai 14 sampai terakhir itu apa ya, aljabar kalau nggak salah. Nah, ini terusannya yang skala sampai translasi. Dan ada 2 topik lagi yaitu tentang kesebangunan yang bingkai foto itu sama bangun ruang sisi lengkung gabungan yang ada tabung sama bola disatuin, yang tentuin volume atau luas permukaan. Nah, nanti di video part berikutnya ya. Oke, sekian dulu video yang bisa disampaikan. Semoga dapat dimengerti. Kalaupun ada yang masih kurang paham, boleh di SS, di screenshot bagian yang tidak pahamnya, lalu kirimkan ke WhatsApp Bu Ada, dan insya Allah Bu Ada akan jawab melalui VN, foto, ataupun video. Ya, terima kasih. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.